Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan saya Asus Prof Dr. Yulian Azhari, SOSI SHMH, untuk mengajak kepada semua rekan-rekan, sahabat-sahabatku tercinta dari Sabang sampai Merauke dan dimanapun berada di seluruh dunia, banyak sekali sanak-sanak saudara kita, bersaudara semua, mereka yang berada posisi di luar negeri. Semoga rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita yang berada di luar negeri, mereka dalam keadaan aman, dalam keadaan mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, saya pribadi sangat miris ya dengan kejadian Ananda Nizam Syafi'i. Ananda Nizam ini mendapatkan penganiayaan. Jadi begitu sedihnya beliau sampai merenggut nyawanya, sehingga Ananda Nizam telah tiada di tengah-tengah kita, telah mendahului kita semua. Nah, dalam hal ini sangat mengetuk pintu hati kita sebagai orang yang beriman, yang peduli antar kita semua, antar sesama umat di muka bumi ini. Apabila ada anak kecil yang mendapatkan penganiayaan, bahkan mengakibatkan kematian, itu kita sudah tidak bisa berbicara apa-apa. Dan begitu mirisnya ya Allah, begitu menderitanya Ananda Nizam Syafi'i ini, ya, begitu menderitanya Ananda Nizam Syafi'i. Nauzubillah min dzalik. Dan hal ini seringkali terjadi, kekerasan kepada anak yang mengakibatkan cacat berat, mengakibatkan kematian. Tega sekali ya. Ini memang orang yang tidak mempunyai hati, memperlakukan anak kecil sampai dia tidak berdaya, sampai dia lemas dan tidak tertolongkan nyawanya. Dalam hal ini kita mohon kepada semua rekan-rekan yang berwenang dalam menyelesaikan permasalahan ini, semoga cepat terungkap tentang penganiayaan terhadap Ananda Nizam ini, tentang kejadian tragisnya Ananda Nizam ini. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah membukakan pintu rahmat bagi kita semua, bagi rekan-rekan yang bertugas di dalam mengungkap kebenaran kejadian penganiayaan terhadap Ananda Nizam Syafi'i. Semoga segera terungkap dan segera teratasi. Hadirin yang berbahagia, benar-benar penganiayaan itu sangat hina di dalam ajaran agama Islam. Penganiayaan itu, pembunuhan itu sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak boleh merampas nyawa seseorang. Yang berhak mengambil nyawa kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang melakukan pembunuhan, melakukan penganiayaan, mereka lah nanti yang akan dilaknat dan akan duluan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menjadi penghuni nerakanya Allah yang pertama, menjadi puntungnya neraka. Mereka akan mendapatkan neraka jahanam, siksaan yang sangat pedih, karena telah menghilangkan nyawa anaknya sendiri, atau menghilangkan nyawa saudaranya sendiri, atau menghilangkan nyawa orang lain. Ini adalah perbuatan yang sangat hina dan perbuatan yang sangat keji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di muka bumi ini, seorang kepala rumah tangga, seorang bapak harus mampu, yaitu menjadi seorang suami yang baik, menjadi pemimpin keluarga yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sudah jelas bahwa laki-laki itu menjadi sebagai pedoman, pemimpin bagi kaum perempuan.
setidaknya dia bisa memimpin keluarganya sendiri. Ini dalilnya sangat kuat. Bagaimana laki-laki seorang suami yang akan jadi pemimpin apabila suaminya juga kawin cerai dan gonta-ganti pasangan. Nauzubillah min zalik, secara kehidupan saja sudah tidak benar. Nah, ini akan berdampak dengan keselamatan anak-anaknya sehari-hari. Apabila seorang suami yang kerjaannya selalu cerai kawin dan cerai kawin. Seorang suami atau istri yang mempunyai tabiat seperti ini pasti akan berujung dengan kematian. Berulang kali para ustadz menyampaikan bahwa hindarilah, yaitu pernikahan gelap, kawin siri, hindari kawin mut'ah, perselingkuhan dan seterusnya. Karena akan dampaknya seperti ini, yaitu dampaknya yaitu kepada anak-anak. Penganiayaan terhadap istri sendiri, penganiayaan terhadap anak kandungnya sendiri, dan berakibat kematian. Ini karena ulah-ulah suami istri yang suka melakukan pernikahan berulang-ulang, kehidupan yang cerai kawin berujung dengan pasti akan berdampak dengan pengaruh ekonomi dan berdampak dengan kegiatan-kegiatan penganiayaan berat KDRT sepanjang tahun dan sehari-harinya melakukan KDRT. Dan ini sangat berulang kali tetapi tetap saja terjadi. Emang ini sangat berat yang dihadapi di negara kita ini kalau kita tidak mampu mawas diri. Seorang suami atau seorang istri yang tidak mampu mawas diri, yang akan jadi korban itu ada anak-anaknya, atau jadi korban itu istrinya. Bahkan istrinya lebih dari 1 sampai 11 dan seterusnya. Nauzubillah min zalik. Hadirin yang berbahagia, marilah kita jauhi perbuatan-perbuatan yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Karena ini juga terjadi di kalangan artis, kawin siri, nikah lagi. Ada yang lama minta nuntut dikawini lagi, nikah lagi. Nah, ini kan suatu contoh yang tidak baik. Kenapa sih harus melakukan cerai kawin? Padahal sudah jelas di antaranya 6 perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syirik. Perbuatan syirik menduakan Allah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bisa mempertuhankan hawa nafsu dan bisa menyembah zat selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu adalah perbuatan cerai kawin. Itu Allah tidak suka. Walaupun itu dengan kondisi tertentu boleh di dalam ajaran agama Islam, tapi Allah sangat membenci perbuatan kawin cerai. Yang ketiga adalah perbuatan ribah, ya. Perbuatan ribah itu adalah rentenir, bank gelap. Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah riba, karena perbuatan riba itu adalah perbuatan yang sangat terkutuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah perbuatan riba, julid dan seterusnya, mempergunjingkan orang lain. Ini adalah perbuatan yang sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mempergunjingkan saudaramu, karena membuka aib, mempergunjingkan saudaramu itu sama saja kamu dengan memakan darah dagingmu sendiri. Sudah jelas di dalam ajaran Islam itu tidak boleh melakukan hal-hal ini. Nah, kejahatan-kejahatan yang kita sampaikan tadi itu akan berujung dengan penganiayaan, KDRT, penyiksaan, bahkan akan merenggut kematian. Barakallah, semoga tausiah kita ini bermanfaat buat masyarakat Indonesia dan kepada kita semua agar menghindarkan diri
kita dan keluarga besar kita dari siksa api neraka. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bantu subscribe dan bantu share channel dakwah kita ini, channel Dr. Yulian Azhari TV.